Indonesia ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kemunculan dan karakteristik populisme di Indonesia yang ternyata bukan merupakan sebuah fenomena yang sangat baru begitu, karena sebelumnya pun sudah ada ya sejak masa kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan banyak figur-figur populer yang kemudian juga menyuarakan narasi populisme dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme ya atau penjajahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke isu populisme untuk lebih memahami bagaimana populisme itu muncul atau mewujud ya termanifestasi di dalam berbagai isu, terutama dari sisi narasi apa ya atau isu apa yang diangkat sehingga populisme itu muncul ya sebagai sebuah hal yang konkret di secara faktual ada gitu. Nah, silakan nanti teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan pertemuan minggu lalu maupun minggu sekarang boleh disiapkan ya, boleh ditulis di kolom chat ataupun juga nanti pada saat diberi kesempatan bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung. Dan sekarang kita dengarkan dulu ya paparan dari Pak Willy untuk topik isu-isu populisme di Indonesia. Silakan Mas Willy. Iya, makasih Bu Karol. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sekali lagi minta maaf saya terlambat sekitar 15 menit dari jadwal yang disepakati. Eh, tapi mudah-mudahan kita masih tetap punya waktu yang cukup untuk diskusi nanti. Eh, Tadi disampaikan oleh Bu Karol, tema kita hari ini masih berkaitan dengan eh, yang saya sampaikan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berdiskusi tentang apa karakteristik yang barangkali khas ditemui di Indonesia menyangkut kemunculan populisme, eh, maka pada minggu atau pada hari ini kita lanjutkan dengan diskusi mengenai eh, melalui isu-isu apa saja eh, apa politik populisme itu bisa dikenali di eh, dalam praktek politik di Indonesia. Eh, Sedikit koreksi untuk file yang minggu lalu, saya lebih cepat 1 bulan eh, dari waktu yang seharusnya. Di halaman judul itu saya tulis 21 April 2024, harusnya 21 Maret. Jadi untuk yang sekarang sudah diluruskan jadi bulan Maret, 28 Maret 2020. Oke, untuk apa, eh, membicarakan soal eh, bagaimana atau isu-isu apa saja yang muncul di Indonesia sehingga bisa dikenali sebagai apa eh, berlangsungnya politik populis. Saya ingin mulai dengan eh, satu gambaran besar tentang kepemimpinan populis ataupun politik populis di skala yang lebih besar, skala yang global, ya. Eh, Satu artikel terbit tahun 99 mencatat bahwa eh, terbit tahun 2018, sorry, terbit tahun 2018 mencatat bahwa dalam rentang eh, berapa itu 30 tahun, ya, sekitar 30-an tahun, eh, di seluruh dunia eh, setidaknya muncul 46 kepemimpinan populis dan eh, yang tersebar di 33 negara. Jadi memang eh, corak kepemimpinan populis ataupun corak politik populisme itu eh, lumayan masif, ya, berkembang di berbagai belahan dunia dan dalam waktu yang cukup lama. Dan eh, tren
populisme itu meningkat dalam berapa 15 tahunan terakhir. Catatan Kyle and Goldchild tahun 2018 memperlihatkan bahwa dalam waktu 5 tahun plus tahun 2018 yang mencatat bahwa pada pada rentang itu saja di seluruh dunia ada 20 kepemimpinan politik yang bercirikan populis. Nah, dari sebaran itu, dari kecenderungan kepemimpinan politik populisme secara global dan berlangsung lama itu uh, bisa diamati sebetulnya uh, berbagai corak itu bermuara pada tiga karakteristik utama atau tiga corak utama, ya. Satu, corak populisme yang kental dengan uh, warna kultural. Kultural ini misalnya apa, etnik, agama, ya, kesukuan, komunalisme dan lain sebagainya. Kemudian corak populisme yang kedua itu adalah corak populisme yang kental dengan warna-warna pertentangan antar kelas, ya, sehingga dikategorikan sebagai populisme sosial ekonomi, ya. Eh, Sedangkan corak populisme yang ketiga ditandai dengan eh, apa syaratnya eh, suara-suara eh, yang mendasari populisme itu eh, menyuarakan anti kemapanan atau anti establishment, ya, perlawanan terhadap kemapanan, keinginan untuk melakukan perubahan dari apa yang sudah berlangsung uh, lama dan cenderung dianggap apa, tidak begitu demokratis, tidak begitu membawa kesejahteraan, tidak begitu berpihak pada kepentingan orang banyak, sehingga kemudian muncul gerakan perlawanan mengatasnamakan seluruh rakyat, gitu, menyuarakan perubahan, jadi anti kemapanan, itu kira-kira. Nah, artikel lain yang terbit tahun 99 ditulis oleh Kurt Weiland menyebutkan, jadi apa kepemimpinan Jokowi di Indonesia 2000 99 waktu itu, apa Jokowi barangkali belum belum eh, belum jadi presiden juga, ya, tetapi berdasarkan eh, kategorisasi yang dibuat oleh Kurt Weiland tahun 99, tampaknya kepemimpinan Jokowi mulai dari eh, apa, eh, Solo, kemudian Jakarta dan di Indonesia secara nasional itu lekat atau dekat dengan ciri-ciri populisme bercorak anti kemapanan, ya, atau disebut juga sebagai neoliberal populisme atau populisme neoliberal. Nah, ini gambaran besar saja yang nanti akan kita bicarakan pada paparan uh, selanjutnya, ya. Jadi intinya sebetulnya uh, ada berbagai ragam praktek politik populisme di seluruh dunia, tetapi setidaknya kita bisa mengelompokkan ke dalam tiga corak populisme: berbasis kultural, berbasis sosial ekonomi, dan berbasis anti kemapanan. Itu secara global. Nah, lalu dengan bekal peta corak populisme global itu, bagaimana kita melihat uh, praktek politik populis di Indonesia? Apakah hmm, apa namanya
ketiga corak itu eh, apa bisa kita temukan di Indonesia, atau salah satu saja, atau salah dua saja, atau atau berganti-ganti. Nah, tapi sebelum masuk ke Indonesia ini ada contoh-contoh sebaran ketiga corak kepemimpinan populis di 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 dunia ya. Yang tadi disebut pertama yang kultural itu diperlihatkan oleh gaya kepemimpinan Narendra Modi di India ya. Sementara di Thailand kepemimpinan populisnya itu coraknya lebih dekat ke kategori sosial ekonomi, sosioekonomi. Sementara yang Joko Widodo di Indonesia itu lebih dekat dengan eh, corak kepemimpinan populis anti kemapanan. Ya. Eh, apa sih kira-kira gambaran yang lebih jelas dari eh, kategorisasi masing-masing corak populisme ini? Di yang kultural seperti yang diperlihatkan oleh kepemimpinan politik Modi di India, eh, eh, apa populismenya ditandai dengan pengidentifikasian rakyat itu sebagai komunitas pribumi, ya, jadi warga India yang asli gitu ya. Nah, sementara ya di luar eh, identifikasi orang-orang pribumi atau native India itu disebut sebagai pihak yang bukan rakyat. Jadi eh, populisme di India itu pertama-tama mengidentifikasi siapa populis, siapa populinya, siapa rakyatnya itu adalah warga asli India. Di luar itu atau yang eh, tidak diwakili secara langsung oleh kepemimpinan politik, yaitu kelompok lian, itu adalah non pribumi atau juga mereka yang kelompok-kelompok warga yang barangkali pribumi tetapi cenderung apa uh, memiliki track record atau kecenderungan sebagai kriminal, pelaku kriminal. Dan juga tentu saja karena pengidentifikasian populinya itu adalah basisnya adalah keaslian darah, maka kelompok-kelompok minoritas etnis yang tidak digolongkan sebagai kelompok pribumi India itu dianggap sebagai kelompok liar, kelompok the other gitu ya. Dan uh, itu berhimpitan dengan agama. Jadi kelompok-kelompok India itu praktis, kelompok India asli itu praktis beragama Hindu, maka etnis lain yang bukan beragama Hindu itu cenderung dianggap bukan sebagai uh, bagian dari identifikasi populi atau identifikasi rakyatnya. Ya. Uh, itu karakteristik identifikasi berbasis kultural yang sangat kental berlangsung di India. Jadi eh, populisme itu diarahkan atau direpresentasikan oleh kepemimpinan politik sebagai kepemimpinan politik yang berpihak pada kepribumian India, keaslian orang India atau kehinduan orang India. Jadi di luar itu dianggap sebagai musuh. Nah, dengan bekal itu maka apa dukungan terhadap Modi dapat dapat mengalir dengan kuat, utamanya disalurkan oleh warga-warga asli India dan Hindu. Nah, karena menghadap-hadapkan antara pribumi dan non pribumi ataupun kelompok minoritas etnis yang lain, maka isu utama yang dihembuskan atau yang apa
di dikampanyekan oleh Modi agar dia benar-benar bisa dianggap sebagai representasi figur dari kelompok India asli adalah tradisionalisme, baik menyangkut keagamaan, eh, tradisi kebudayaan, etnisitas, gitu. Dan itu kemudian diakomodasi juga di dalam hukum. Ya, jadi pemihakan terhadap kepribumian, kehinduan itu diakomodasi di dalam aturan-aturan hukum dan diterapkan sebagai alat untuk menjaga ketertiban. Jadi hukum cenderung digunakan untuk me, mendiskreditkan orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap liar, yang non pribumi, kriminal, minoritas etnis, agama dan lain-lain. Dan uh, di samping itu juga isu utama yang dikampanyekan supaya mendapatkan dukungan yang luas dari warga India adalah soal kedaulatan nasional. Ini tentu saja berkaitan dengan ketegangan uh, yang berlangsung terus-menerus ya, misalnya antara India dengan Pakistan, gitu ya. Pakistan dianggap liar, ya. Ini untuk membangun dukungan bagi Modi dari setidaknya dari dalam negeri supaya ketika dia berhadapan dengan uh, ketika India berhadap apa ketegangan antara India dengan Pakistan itu dimanfaatkan oleh Modi untuk mendapatkan dukungan kuat, dukungan besar dari warga India, khususnya warga India asli di, di negaranya. Ya. Maka kemudian ekses yang juga terjadi adalah uh, pe, ya praktek-praktek politik yang cenderung diskriminatif gitu ya terhadap para pendatang imigran eh, dan kelompok-kelompok itu cenderung dianggap sebagai musuh gitu. Dan itulah yang kemudian bisa eh, me, membuat Modi cukup populer gitu ya dan mendapatkan dukungan politik yang luas di India, utamanya dari warga India asli. Itu praktek kepemimpinan populis yang kultural, berbasis etnisitas dan bercampur dengan agama juga gitu ya. Walaupun juga ada unsur-unsur lain gitu, tapi yang sangat menonjol yang menjadi basis utama pembangunan politik populisnya adalah soal uh, agama dan etnisitas. Nah, politik populisme yang berbeda diperlihatkan di Thailand lewat kepemimpinan Yingluck Shinawatra. Ini putrinya Perdana Menteri sebelumnya di Thailand. Uh, dia juga memperlihatkan corak kepemimpinan populis, tetapi dengan basis yang berbeda dari India. Ya, ini lebih mengangkat sentimen sosial ekonomi kelas gitu ya. Jadi pengidentifikasian diri Yingluck di mata para pendukungnya ataupun di mata para warganya itu diletakkan pada eh, pemihakan dia terhadap buruh, terhadap kelas pekerja, dan itu tidak peduli pada asal usul buruh dan kelas pekerja itu. Jadi ini sifatnya benar-benar kelas gitu ya. Mau dia warga Thailand asli, mau dia agamanya apapun, sepanjang dia dianggap sebagai buruh atau kelas pekerja ya atau kelas bawah gitu, eh, maka Yingluck meletakkan pemihakannya ya ke kelompok itu dan sebagai pihak lawannya atau sebagai pihak yang dianggap lian, pihak yang dianggap the others oleh Yingluck itu adalah uh,
kelompok-kelompok pengusaha besar, pemilik modal, ya, bisnis asing dan agen-agen kapitalisme internasional, perusahaan-perusahaan multinasional itu dianggap sebagai apa the other, sebagai pihak yang liang, bukan sebagai bagian dari populis, bukan bagian dari populi, bukan bagian dari warga. Maka kemudian apa Yingluck selalu mengumandangkan narasi-narasi yang memperlihatkan kecenderungan pemihakannya pada kelas-kelas orang-orang yang berasal dari kelas pekerja. Dan untuk mendapatkan dukungan politik yang nyata dari kelas pekerja, dari kelas buruh itu, isu isu yang paling sering disampaikan oleh Yingluck di muka publik, ya, adalah soal anti kapitalisme, ya, anti terhadap perusahaan-perusahaan asing, anti terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga selalu mengumandangkan atau sering mengumandangkan pentingnya orang-orang yang berasal dari kelas pekerja, eh, orang-orang para 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 buruh di Thailand itu eh, apa penting untuk mengikat satu solidaritas besar, gitu ya, sebagai satu solidaritas kelas pekerja. Dan apa di sela-sela kampanyenya terhadap perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dianggap merepresi secara sosial ekonomi buruh-buruh di Thailand, kelas pekerja di Thailand, Yingluck juga satu dua kali eh, apa melontarkan secara terang-terangan perlawanannya terhadap eh, Amerika, terhadap perusahaan-perusahaan Amerika ataupun politik luar negeri Amerika. Nah, apakah itu eh, benar-benar diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan politik ekonomi maupun politik luar negeri Thailand, itu soal lain, gitu ya. Tetapi eh, suara yang disampaikan oleh Yingluck di muka publik untuk mendapatkan dukungan luas dari warga Thailand itu adalah eh, pemihakannya terhadap kelas pekerja. Jadi eh, ini adalah corak populisme berbasis sosioekonomi yang muncul di Thailand. Nah, di Indonesia, corak kepemimpinan Joko Widodo menurut pengamatan Kyle and Goldchin, eh, coraknya berbeda dari apa yang diperlihatkan oleh Modi di India dan Yingluck di Thailand. Pak Joko di Indonesia itu membangun populisme dengan mengidentifikasi kepemimpinan politiknya pada eh, orang-orang yang ingin bekerja keras, ya. Jadi dia mau kelas bawah, mau kelas menengah, mau kelas atas, mau berasal dari kelompok pribumi, bukan pribumi, itu bukan soal, gitu ya, bukan isu. Pribumi dan non pribumi itu nggak pernah jadi isu dalam corak kepemimpinan Pak Joko di Indonesia, gitu. Eh, tapi dia selalu mengidentifikasi bahwa saya memperlihatkan diri dan saya berpihak pada orang-orang yang ingin bekerja keras, gitu. Dan atas upaya kerja kerasnya itu seringkali orang-orang yang apa eh, tergolong sebagai pekerja keras itu juga seringkali tidak mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payahnya akibat represi yang dilakukan oleh entah negara ataupun oleh kekuatan-kekuatan ekonomi. Tetapi penderitaan-penderitaan para pekerja keras itu
yang ditangkap oleh Pak Joko di Indonesia untuk diambil sebagai basis dia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat. Jadi dia menggambarkan rakyat di Indonesia itu sebagai orang-orang yang mau bekerja keras tetapi nasibnya tidak senantiasa beruntung. Kenapa tidak senantiasa beruntung? Karena ada represi, entah dari negara ataupun dari kepentingan ekonomi, politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi berkat pengidentifikasian itulah kemudian Joko Widodo berhasil mendapatkan dukungan, mendapatkan simpati, ya, mendapatkan support dari banyak orang gitu. Karena barangkali nilai-nilai untuk apa bekerja keras itu juga menjadi bagian dari pengalaman hidup kebanyakan orang Indonesia ya. Apa uh, nilai untuk bekerja keras tetapi enggak juga kunjung mendapatkan kesejahteraan yang cukup itu menjadi suara yang sudah begitu lama dipendam dan pengalaman yang panjang dirasakan oleh banyak warga di Indonesia sehingga ketika Joko memperlihatkan corak atau memperlihatkan pemihakan terhadap uh, uh, karakter manusia yang seperti itu, maka dia dapat dukungan. Nah, sebagai pihak lawannya, sebagai pihak liannya, jadi siapa yang bukan rakyat itu diidentifikasi oleh Jokowi sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari uh, rezim politik lama yang cenderung merepresi itu. Gitu. Uh, baik uh, apa terutama kelompok-kelompok elit yang menjadi bagian dari rezim lama. Tetapi ini artikel ditulis tahun 2018 apabila penelitian tentang corak kepemimpinan populis Jokowi itu dilakukan sekarang, barangkali corak pengidentifikasian rakyat versus lian ini yang versi Joko Widodo barangkali akan menemukan corak yang berbeda, ada pergeseran ya, apalagi dalam ramai-ramai pemilihan umum kemarin termasuk pemilihan presiden justru apa Joko Widodo memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat untuk berdekat-dekatan dengan elit politik yang menjadi bagian dari rezim lama. Nah, perubahan ini belum tercover nih di dalam artikel yang terbit tahun 2018 itu. Jadi setidaknya sampai tahun 2018 corak kepemimpinan populisme Jokowi itu masih dikatakan seperti ini, seperti yang ada di layar. Nampaknya nanti teman-teman nanti perlu juga membuat peta mencermati eh, apa, apakah ada pergeseran cara kepemimpinan populis Jokowi eh, setelah 2018. Kalau ada kira-kira seperti apa, nah itu mungkin menarik juga untuk disajikan sebagai sebuah hasil penelitian atau hasil sebagai artikel jurnal atau uh, tugas di mata kuliah. Dan karena konsekuensi dari pemihakan yang seperti itu, maka isu utama yang di sounding oleh Jokowi itu banyak mengenai pemerintahan yang bersih dari korupsi, good governance gitu ya, kebijakan-kebijakan publik yang diorientasikan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan orang-orang yang dianggap bekerja keras tetapi belum mendapatkan hasil. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi politiknya diarahkan pada bagaimana apa, uh, atmosfer perekonomian itu memberikan keuntungan
kepada orang-orang yang mau bekerja keras, ya. Dan itu semua membutuhkan kepemimpinan leadership yang kuat, dan Jokowi menampilkan diri sebagai sosok kepemimpinan yang kuat untuk menjalankan menyusun ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang seperti tadi disebutkan, eh, apa pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya. Tetapi nanti kita lihat di belakang, eh, ada juga sih sebetulnya di luar artikel ini kecenderungan-kecenderungan lain, kecenderungan-kecenderungan berbeda yang bisa kita tangkap sebagai indikasi adanya pergeseran corak populisme Jokowi yang ditulis pada tahun 2018 dan setelahnya, sebagai sebuah diskusi. Nah, saya sebelum melanjutkan ke janji yang tadi saya sampaikan untuk melihat apakah tiga-tiga corak populisme itu eh, sebetulnya juga eh, bisa kita temui dalam praktek politik di Indonesia oleh eh, bukan saja oleh Jokowi tetapi oleh pihak-pihak atau kekuatan-kekuatan politik yang lain. Eh, kita lihat dulu secara khusus apa karakteristik atau eh, apa ini corak politik eh, neoliberal populisme atau populisme anti kepapanan yang eh, ditemukan eh, di sejumlah negara gitu ya. Ini secara khusus saya tampilkan sebagai bagian dari pembahasan kita itu karena kemunculan corak neoliberal populisme atau populisme anti kemapanan itu sebetulnya eh, sesuatu yang boleh dibilang eh, agak janggal lah ya. Karena ter, terma neoliberal itu sebetulnya punya konotasi yang sangat bertolak belakang gitu dengan terma populisme gitu ya. Tetapi mengapa kemudian apa eh, bisa muncul sebagai salah satu corak populisme yang lumayan ngetren, lumayan meluas prakteknya di beberapa negara termasuk Indonesia. Apa yang eh, terjadi sih sebetulnya? Karena kalau populisme yang berbasis kultural maupun yang berbasis kelas itu relatif lebih bisa dicerna eh, kenapa mereka muncul gitu ya. Ada sentimen etnis, ada sentimen katakanlah berbasis politik identitas gitu ya. Itu eh, bisa dengan mudah kita bayangkan populisme bisa muncul, atau politik identitas dalam versi ekonomi, kelas sosial, kelas ekonomi itu juga bisa dengan mudah kita pahami kemunculannya gitu. Tetapi politik anti politik anti kemapanan, populisme anti kemapanan atau beberapa literatur menyebutkannya sebagai neoliberal populisme, ini kan sesuatu yang aneh. Eh, Walaupun juga dalam dalam dunia kajian sebetulnya menyandingkan atau melihat sebuah gejala yang tadinya nggak mungkin dicampur baurkan, tetapi terlihat sebagai sebuah gejala yang muncul bersamaan dalam satu fenomena politik, itu sebetulnya bukan hal yang baru juga ya. Kita misalnya mengenal istilah demokrasi oligarki gitu ya, demokrasi oligarkis. Uh, itu juga kan uh, bagaimana sih ceritanya demokrasi kok oligarkis gitu ya. Tapi toh itu muncul gitu.
Nah, eh, apa namanya? eh, Populisme anti kemapanan seperti yang diperlihatkan oleh Jokowi atau neoliberal populisme dalam istilah yang lainnya, eh, eh, apa sebetulnya jadi gejala yang menarik. Kenapa? Karena eh, di satu sisi pemimpin-pemimpin politik populis yang dikenali menjalankan corak populis seperti ini itu memperoleh dukungan yang luas gitu, ya, memperoleh dukungan yang kuat eh, karena karakteristik populismenya itu. Tetapi di sisi lain eh, sebetulnya ketika mereka menjalankan kekuasaannya, mereka merumuskan kebijakan-kebijakan politik, apalagi ekonominya, itu seringkali justru merupakan kebijakan-kebijakan yang tidak begitu populer atau tidak begitu eh, menguntungkan dari sisi kesejahteraan rakyatnya, ya. Tapi kenapa itu tetap muncul dan bahkan bisa bertahan? Selain Jokowi, ada juga kepemimpinan Fujimori di Peru serta Carlos Menem di Argentina yang juga coraknya kurang lebih sama seperti corak kepemimpinan Jokowi. Dan mereka juga merupakan pemimpin-pemimpin politik yang sangat kuat di negaranya masing-masing. Eh, Sama seperti Jokowi, mereka juga memenangkan pemilihan umum untuk 2 kali masa jabatan berturut-turut, gitu ya. Walaupun di Peru, Fujimori eh, pada periode kedua sempat dijatuhkan, gitu. Tapi memenangkan pemilihan presiden 2 kali berturut-turut dengan suara yang sangat meyakinkan, padahal setidaknya dalam termin pertama pemerintahannya itu banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Kok bisa gitu? Itu kenapa kenapa bisa seperti itu gitu? Udah berkuasa, eh, apa untuk mendapatkan kekuasaannya mereka berkampanye sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai representasi orang banyak, ya, karena janji-janji politiknya. Tetap, maka kemudian mendapatkan dukungan besar, terpilih menjadi presiden. Tapi ketika sudah menjadi presiden, menerapkan kebijakan-kebijakan yang eh, dianggap mempersulit kehidupan orang banyak. Eh, tapi toh tetap mendapatkan dukungan. Gitu. Itu penjelasannya seperti apa gitu ya. Gimana gimana ceritanya? Pak Jokowi Dodo di Indonesia itu juga kan seperti itu, ya. Eh, eh, Janji mau revolusi mental misalnya, ya. Tapi apa yang terjadi selama masa pemerintahannya, eh, tidak tidak ada cukup banyak aspek perbaikan dalam eh, pembenahan mental, moral, etik warga negara gitu ya, sumber daya manusia. Bahkan di ujung eh, akhirnya kemarin kita tahu sama-sama ada persoalan eh, apa persoalan serius menyangkut etik gitu ya. Ketika dia memberikan dukungan cukup terbuka terhadap pencalonan putranya. Eh, eh, Soal lain misalnya ada ref, eh, janji untuk memberantas melakukan pemberantasan korupsi secara lebih tegas, secara lebih efektif. Gitu. Tapi yang terjadi kemudian adalah melakukan
revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga eh, apa taring dari KPK itu lebih tumpul justru dibanding sebelumnya. Eh, Janji-janji atau suara-suara untuk itu tadi me- apa, berpihak pada mereka-mereka yang ingin bekerja keras tetapi tidak memperoleh eh, kesejahteraan yang cukup, itu tidak juga diperlihatkan lewat eh, kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang mensupport itu. Yang terjadi justru adalah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang justru mempersulit orang-orang yang terbiasa untuk bekerja keras. Gitu. Jadi orang dipaksa untuk didorong untuk bekerja secara keras, secara habis-habisan, tetapi aspek kesejahteraannya justru mengalami risiko lebih rendah dibanding sebelumnya. Dan masih ada sekian banyak contoh lagi yang, tetapi kita lihat bahkan lewat apa lewat publikasi sejumlah hasil survei popularitas maupun tingkat dukungan terhadap Joko Widodo dari tahun ke tahun itu angkanya selalu tinggi gitu ya. 70% bahkan 80% gitu. Dan itu sering belakangan kita sering dengar eh, approval ratingnya Pak Jokowi itu eh, nggak bisa ditandingi oleh pemimpin politik manapun di dunia gitu. Apalagi orang seorang presiden, seorang kepala pemerintahan itu biasanya menjelang akhir masa jabatannya, uh, apalagi setelah 2 periode tidak mungkin lagi menjabat, itu biasanya cenderung turun popularitas maupun tingkat dukungannya. Tetapi Joko Widodo berhasil menjaga tingkat dukungan itu pada derajat yang cukup tinggi. Nah, bagaimana neoliberal populisme itu bisa bisa berjalan seperti itu? Ya. Nah, salah satu penjelasannya yang dikemukakan eh, teori yang bisa menjelaskan itu adalah bahwa eh, cara kepemimpinan politik populis anti kemapanan ya yang terus-menerus mendengungkan perlawanan terhadap kemapanan terhadap establishment itu memang bisa tumbuh subur dan ajak gitu dan stabil itu di tengah situasi politik dalam negeri yang ditandai oleh tidak adanya kekuatan-kekuatan politik lain kecuali figur presiden itu, figur kepemimpinan politik itu. Uh, Partai tidak begitu berfungsi gitu ya, dan parlemen juga tidak begitu kuat sebagai lembaga yang seharusnya melakukan checks and balances. Gitu. Media relatif bisa dikendalikan, diredam sehingga uh, figur kepemimpinan politik populis yang seperti itu, yang apa uh, di satu sisi populistik, tetapi di sisi lain berpihak pada neoliberalisme, gitu, itu menjadi satu-satunya figur sentral yang tempat orang berharap, gitu. Jadi itulah yang kemudian bisa menjelaskan mengapa uh, corak kepemimpinan ketiga di luar yang kultural maupun sosial ekonomi itu bisa muncul dan bertahan antara lain di Indonesia. Nah, itu gambaran eh, sedikit tentang mengapa bisa ada populisme bercorak neoliberal yang eh, muncul di dunia, salah satunya berlangsung di Indonesia. Nah, kembali ke ke apa
tema yang seharusnya kita diskusikan pada hari ini, bagaimana kita melihat praktek populisme di Indonesia ini sendiri, gitu ya. Dengan bekal corak-corak populisme tingkat global, kita ingin melihat itu muncul nggak sih sebetulnya di dalam eh, gerakan-gerakan politik. Kalau di tingkat politik nasional, di tingkat kepemimpinan politik nasional itu kan terrepresentasikan oleh kepemimpinan Jokowinya, gitu ya. Tetapi kelompok-kelompok politik lain atau gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan politik itu memperlihatkan corak eh, politik populis juga atau tidak? Kalau iya, dalam corak seperti apa, dalam artikulasi seperti apa mereka bisa dikenali sebagai gerakan-gerakan politik bercirikan populisme, gitu. Nah, ternyata beberapa artikel memperlihatkan eh, artikulasi populisme di Indonesia itu cukup beragam, bisa bisa diamati dari sejumlah gerakan-gerakan politik, gitu ya. Ada eh, yang mirip dengan corak politik populisme sosial ekonomi, ya. Ada juga gerakan-gerakan politik yang mirip dengan eh, populisme bercorak anti kemapanan. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang menyuarakan populisme kultural, lebih khusus lagi populisme Islam. Dan ada juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan populisme eh, dengan cara yang berbeda, gitu ya. Jadi ada cukup beragam artikulasi populisme yang bisa kita deteksi keberadaannya di dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Bagaimana kita melihat corak populisme sosial ekonomi itu hmm, ada di sekitar kita, gitu ya, dipraktekkan oleh kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas tertentu. Itu bisa kita kenali dengan adanya suara-suara yang apa eh, menyatakan bahwa sistem politik kita itu telah rusak, ya. Kemudian ada juga mereka di kelompok itu, ya, di kelompok itu mereka tidak percaya pada sistem politik karena korup, karena rusak, gitu ya, karena apa eh, terlalu banyak penjahatnya lah, terlalu terlalu banyak rekayasanya, gitu ya. Sistem politiknya tidak cukup representatif, tidak cukup demokratis, dan sebagai akibat dari itu ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi besar itu dikuasai oleh pihak asing, dan kekayaan-kekayaan dalam negeri kita itu dikuasai, dikeruk untuk kepentingan pihak asing, gitu. Sehingga kepentingan-kepentingan rakyat banyak, kepentingan warga Indonesia sendiri, misalnya eh, penduduk-penduduk yang berada di sekitar wilayah pertambangan, penduduk-penduduk yang berada di daerah perhutanan, perkebunan, itu justru terpinggirkan kepentingannya, kesejahteraannya, gitu. Eh, dan karena itu kemudian kelompok-kelompok ini itu memperjuangkan keberpihakan pada warga miskin dan pedesaan. Jadi eh, kelompok-kelompok ini ataupun tokoh-tokoh politik eh, yang misalnya eh, apa eh, punya kepentingan untuk mengkritisi jalannya kepemimpinan politik Joko Widodo, gitu misalnya, itu melawan populisme anti kemapanannya Jokowi itu dengan mengedepankan populisme sosioekonomi. Nah, perlawanan atau pertentangan antara dua corak populisme ini itu sempat sangat keras terjadi pada misalnya
era pemilu 2014 dan 2019 ketika Prabowo di satu sisi itu berhadap-hadapan dengan pencalonan Joko Widodo sebagai sama-sama calon presiden. Apa persaingan antara kelompok Prabowo versus kelompok Jokowi itu mencerminkan persaingan antara dua uh, pertarungan antara dua corak populisme yang berbeda. Yang satu populisme sosioekonomi, yang satu populisme anti kemapanan. Yang Prabowo itu cenderung mengedepankan keberpihakan pada warga miskin pedesaan, ya, pembelaan terhadap kepentingan rakyat yang terpinggirkan, terutama terus-menerus menyuarakan ikut campurnya pihak asing, perusahaan asing, negara asing, bahkan mengeruk kekayaan sumber daya dalam negeri untuk dibawa ke luar, itu dihadap-hadapkan dengan eh, tema-tema atau artikulasi populisme yang dilakukan oleh Joko Widodo. Jadi eh, ada sebetulnya artikulasi populisme sosial ekonomi di samping populisme anti kemapanan. Kita bisa mendeteksi itu. Tetapi di luar dua itu ada juga sih sebetulnya karakteristik atau artikulasi populisme berbeda yang ketiga yang juga eh, di dihadap-hadapkan gitu ya atau digunakan untuk mengkritisi atau menandingi corak populisme anti kemapanannya Jokowi maupun populisme sosioekonominya kelompok yang lain gitu, yaitu yang dikenali sebagai gerakan politik dengan corak populisme Islam. Dan itu terutama muncul setelah pemilihan gubernur Jakarta ya tahun 2014-2015 yang apa minggu lalu saya sempat cerita ada insiden eh, pernyataan Ahok di Pulau Seribu yang kemudian dikapitalisasi, dimobilisasi isunya sedemikian rupa sehingga membangkitkan sentimen politik identitas, khususnya adalah uh, identitas Islam versus yang bukan berpihak pada kepentingan Islam. Maka untuk membangun populisme Islam itu artikulasi-artikulasi yang dibangun misalnya adalah adanya imam besar, gitu, ya ada Habib Rizik Sihab dianggap sebagai imam besar, ada pemimpin yang sangat berkarisma yang bisa menandingi kepemimpinan politik entah para politisi yang tidak diidentifikasi sebagai pemimpin keagamaan. Kemudian artikulasi yang juga mendukung berkembangnya populisme Islam itu adalah narasi-narasi tentang pentingnya kita warga itu untuk melakukan pembelaan terhadap Islam yang telah dinista, yang telah dinodai, yang telah dilecehkan gitu ya oleh dalam hal ini dalam konteks waktu itu adalah oleh Ahok gitu ya, oleh calon gubernur pesaing Anies Baswedan. Dan maka kemudian kasus penistaan agama itu terus diangkat untuk mendukung berkembangnya populisme Islam, gerakan populis Islam. Dikatakan juga bahwa umat Islam itu adalah korban kebijakan Gubernur Ahok gitu. Jadi karena Ahok ini kan sempat menjadi gubernur setelah gubernur sebelumnya Jokowi itu naik jadi presiden, Ahok yang tadinya wakil gubernur itu menjadi gubernur dan dianggap kebijakan-kebijakan Ahok selama menjadi gubernur di Jakarta itu mengesampingkan kepentingan warga Jakarta, khususnya warga Islam di Jakarta.
berkaitan dengan itu misalnya apa isu-isu atau artikulasi-artikulasi anti komunis gitu ya. Ada juga yang kemudian apa menarasikan atau mengangkat isu pentingnya eh, dibangun negara Islam berbasis eh, syariah, ya berkepemimpinan khilafah dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja berkaitan dengan itu adalah eh, dorongan untuk selalu mengingat pentingnya mengedepankan peran ulama. Jadi maka muncul kemudian ada eh, apa eh, gerakan pembela fatwa MUI dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu artinya kalau kita kita lihat lagi peta besar global, tiga corak populisme di tingkat global, ada yang bercorak kultural, sosial, ekonomi maupun anti kemapanan. Tampaknya itu juga kita temukan dalam praktek kehidupan sosial politik di dalam negeri di Indonesia. Ya. Tiga-tiganya ada. Tetapi di luar tiga itu, saya sendiri melihat ada juga nih eh, apa model praktek populisme lain ya di luar tiga tiga corak populis yang dikenali secara global. Populisme apa nih ya? Populisme yang diperlihatkan atau diartikulasikan oleh teman-teman aktivis ataupun gerakan masyarakat sipil. Ini karena mereka eh, narasinya boleh dibilang nggak bisa eh, nggak bisa digolongkan semata-mata masuk ke dalam corak populisme sosial ekonomi saja gitu ya atau anti kepapanan saja atau kultural saja gitu. Jadi ini artikulasinya lebih lebih beragam, lebih tetapi juga sangat besar-besar mengandung ide-ide yang sangat besar. Misalnya eh, gerakan masyarakat sipil itu eh, apa menempatkan diri atau mengidentifikasi diri sebagai eh, representasi rakyat gitu ya, eh, mewakili kepentingan rakyat yang di mana rakyat itu mengidam-idamkan misalnya politik yang anti oligarki, mengidamkan politik yang uh, menginginkan demokrasi itu berkembang secara uh, baik, secara pesat, secara positif gitu ya, berdampak positif dan seterusnya. Tetapi ketika melihat demokrasi mengalami kemunduran, mereka uh, apa uh, bersuara ber, ber apa mengkritisi gejala-gejala kemunduran demokrasi yang mereka lihat. Uh, Mereka juga sering menyuarakan pentingnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, gitu ya. Soal-soal yang berkaitan dengan kesejahteraan publik, gitu. Pentingnya eh, politik pembangunan, politik ekonomi yang berpihak pada keberlangsungan lingkungan hidup, pembelaan terhadap hak masyarakat adat, kesetaraan gender. Jadi eh, apa namanya? Ini adalah populisme yang saya saya sendiri sulit mengelompokkannya ke dalam tiga corak lain yang ada di sana gitu karena uh, kalau yang tiga ini ya walaupun pengidentifikasian dirinya itu uh, berbeda-beda tetapi kan mengarah pada satu gambaran identitas tertentu. Siapa sih sebetulnya yang disebut sebagai populi itu, sebagai rakyat itu, gitu ya. Yang sosioekonomi itu uh, rakyat yang terpinggirkan, maka itu harus dibela, gitu ya. Dengan tujuan misalnya meningkatkan kesejahteraan dari warga-warga yang tertindas, gitu, kelas kelas bawah. Uh, Pemihakan
populisme anti kemapanan itu juga berpihak pada kelompok komunitas yang seperti apa gitu ya, sudah jelas gitu. Walaupun di sana sini tentu ada uh, irisan dengan kelompok-kelompok yang lain, tapi bisa dikatakan lebih jelas gitu. Ada kejelasan siapa yang diidentifikasi sebagai populinya itu. Demikian lebih jelas lagi apalagi yang populisme Islam gitu ya, mereka jelas. Kalau yang populisme masyarakat sipil ini kan eh, keberpihakannya bukan pada eh, kelompok masyarakat tertentu atau tidak mencerminkan siapa sih populinya itu gitu yang sedang mereka yang di apa yang menjadi dasar pengidentifikasiannya itu lebih pada nilai gitu, seolah yang kemudian uh, seakan-akan mengasumsikan bahwa uh, nilai-nilai anti oligarki, nilai-nilai demokrasi yang baik, nilai-nilai penegakan hukum dan hak asasi manusia yang bagus, kesejahteraan yang baik, lingkungan yang terjaga dan seterusnya, itu seolah-olah taken for granted menjadi nilai yang dimiliki oleh kelompok uh, warga kebanyakan. Padahal kan uh, nilai ini kan sebetulnya beragam dianut gitu ya oleh berbagai kelompok yang ada di masyarakat gitu. Jadi ini populisme yang sedikit berbeda walaupun juga apa ada basis identifikasinya gitu, tapi basis identifikasinya adalah nilai. Persoalannya adalah apakah benar nilai-nilai itu kemudian dianut secara secara luas oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ya. Itu yang. Tapi bagaimanapun uh, itulah artikulasi-artikulasi populisme atau isu-isu populisme yang bisa dicermati dari berbagai praktek politik populis yang ada di Indonesia sepanjang yang bisa saya amati gitu. Nah, persoalannya kemudian ini kalau nggak salah ya terakhir persoalannya kemudian adalah ini minggu lalu uh, salah satu teman sempat bertanya bagaimana relasi antara populisme di satu sisi dengan demokrasi di sisi lain. Uh, ini sebagai penutup, uh, kita udah lihat artikulasinya seperti apa dan itu memperkuat bahwa uh, memperkuat indikasi bahwa praktek politik populis itu memang berlangsung juga di Indonesia dan walaupun secara kepemimpinan nasional uh, apa, uh, Joko Widodo memperlihatkan corak populismenya sendiri, tetapi bukan berarti uh, corak populisme yang neoliberal yang diperlihatkan oleh Jokowi itu bukan satu-satunya corak populisme yang berkembang di Indonesia. Tadi barusan kita sudah lihat corak populisme yang lain yang berbasis kultural maupun yang berbasis sosial ekonomi itu juga muncul sebetulnya dalam kehidupan politik di Indonesia. Lalu apa apa uh, jadinya nih dengan perkembangan demokrasi di Indonesia? Uh, Minggu lalu saya sempat mengatakan juga bahwa uh, populisme, kehadiran populisme itu bisa mengancam uh, demokrasi. Waktu itu minggu lalu saya sempat mengatakan setidaknya karena satu alasan gitu ya, karena uh, populisme itu berbasis pada figur, sementara demokrasi mensyaratkan adanya sistem gitu kan. Uh, Kalau figur itu cenderung bisa menabrak sistem. Gitu. Tapi lewat slide penutup ini saya ingin mengatakan secara lebih tajam lagi dampak populisme itu uh, hampir semuanya cenderung berakibat negatif terhadap perkembangan demokrasi.
Apa misalnya? Populisme itu menyebabkan terjadinya setidaknya polarisasi, fragmentasi sosial pada dua kubu. Setidaknya pada dua kubu, karena selalu ada apa? eh, ada apa? eh, ada rakyat dan ada liang, ada kami dan ada bukan kami, ya. Setidaknya apa? Populisme itu selalu membelah dua kategori, eh, membelah masyarakat menjadi dua kategori gitu, setidaknya. Jadi selalu terjadi fragmentasi sosial. Eh, dan rakyat cenderung diidentifikasi sebagai eh, apa direpresentasi oleh kepemimpinan politik yang dominan dan dimonopoli identifikasinya oleh kepemimpinan politik yang dominan. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berbeda dengan ciri-ciri yang dijalankan oleh kepemimpinan politik yang dominan, maka kemudian dikategorikan sebagai the other, sebagai liang. Itu itu jadi persoalan. Padahal kalau kita bandingkan dengan demokrasi, perbedaan pendapat itu justru penting untuk didialogkan, bukan untuk di uh, dimarginalkan, ya, yang berbeda. Kemudian ada juga dampak lain, yaitu disinformasi. Jadi eh, semata-mata demi membangun dukungan untuk kepemimpinan politik populisnya, maka praktek-praktek menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar itu juga eh, kerap dijalankan. Selain itu, tentu saja karena populisme itu cenderung mengedepankan politik figur, maka praktek politik eh, kuno berupa patronase, ya, dan klientelisme itu juga mengemuka, pasti pasti muncul. Dalam sistem eh, perimbangan kekuatan politik itu juga terjadi eksekutif heavy. Jadi politik itu tidak mengalami checks and balance yang baik. Politik itu tidak dikontrol secara setara, secara seimbang, tapi justru berat bandulnya pada salah satu cabang kekuasaan, dalam hal ini kepemimpinan politik eksekutif. Dan juga ada politik lobby di luar sistem yang seharusnya. Dan itu semua bisa mengakibatkan eh, apa yang saya sebut sebagai desubstansialisasi demokrasi. Eh, ini supaya tidak lebih pesimis lagi, karena beberapa literatur menyebut eh, apa dengan istilah yang lebih telanjang gitu ya, yang lebih lebih apa ya, misalnya mengatakan demokrasi mengalami kemunduran, mengalami kemandekan, eh, mengalami arus balik ke autokratisasi dan lain-lain. Eh, Buat saya, karena demokrasinya itu toh memang tetap ada, setidaknya secara prosedur, tetapi praktek politik populisme itu semakin lama semakin menggerus aspek substantif dari demokrasi itu. Jadi secara prosedur barangkali populisme bisa menyesuaikan pada eh, sistem demokrasi, tetapi secara substantif demokrasi itu mengalami penggerusan terus menerus, gitu. Dan akibatnya bisa eh, antara lain menguatnya eh, kekuatan politik yang oligarkis serta absennya kontrol populer. Eh, Begitu kira-kira Bu Karol yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan diskusi kita tentang isu-isu populisme di Indonesia. Mudah-mudahan sih apa eh, penjelasan saya bisa diikuti, walaupun saya merasa agak agak kemana-mana gitu ya, karena eh, situasi psikologisnya lagi kacau sedikit ini gara-gara ngejar waktu tadi, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan kita diskusikan. Makasih Bu Karol.
Sama-sama Mas Willy, walaupun tadi apologinya nggak fokus katanya, tapi menurut saya sih menarik ya yang tadi disampaikan. Udah oke banget. Mangga kalau ada yang mau bertanya ya, karena tadi sudah dipaparkan cukup banyak tentang isu-isu populisme bahkan juga di berbagai negara ya. Jadi tidak hanya mungkin isu kemiskinan itu muncul atau diusung oleh para pemimpin politik di kita, tetapi juga di negara lain juga ternyata ada yang mengusung isu yang sama ya. Jadi ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengenali praktek populisme itu seperti apa di lapangan. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya atau merespon, menanggapi, silakan. Ini belum jamnya untuk berburu tajil kan ya? Takjil war. Tajil war. Soalnya ini semuanya off cam, takutnya lagi ini. Oh, belum, oke. Ya, kalau belum, mangga. Kalau ada respon yang mau ditanyakan, dan seterusnya. Silakan. Mau yang materi sekarang boleh, mau yang minggu lalu, kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan, boleh. Atau misalnya, karena ini juga, kan teman-teman ini sedang juga berada dalam tahap mulai penulisan tugas akhir ya. Mungkin ada yang ingin mengkaitkannya dengan tema penulisan skripsi atau tugas akhir yang sedang dikerjakan dari perspektif populisme misalnya, silakan, boleh. Iya, Mm-mm. kalau Ada. apa kok kalau ada yang mau menggali lebih jauh lagi soal populisme di luar kelas ini, kalau mau ngobrol, ayo juga gitu. Oke, tuh. Kalau mau turun ke jalan boleh, enggak ya? Hah? Dikirain Nunggu dia habis turun ke jalan. nunggu habis nunggu habis Lebaran katanya turun ke jalan. Lebaran. Gerakan ini dukung hak angket. Gimana yang lain? Ini cuma Jackie aja nih tuh yang Satu merespon. dua tiga. Hah? Kalau dari saya sudah Kak. cukup jelas, Ibu. Dari pertanyaan kemarin juga sebenarnya nggak beda jauh terkait materinya seperti itu dari Pak Willy juga. Jadi cukup dimengerti dan udah cukup paham gitu kalau melihat isu populisme di Indonesia. Mungkin dari Ceki gitu aja sih, Bu. Nggak banyak sebenarnya emang yang mau ditanya. Makan belum ada gitu. Oke. Tadi itu slide terakhir itu sebenarnya menarik ya, karena berbicara tentang kaitan antara populisme dengan demokrasi ya. Karena selama ini Hmm. juga perdebatannya apakah populisme itu berbahaya atau mengancam demokrasi, atau sebaliknya kita tidak mungkin membicarakan demokrasi tanpa populisme. Kalau menurut Hmm. teman-teman gimana? Ya, kita balik bertanya aja kalau gitu ya, Mas Willy ya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah populisme itu berbahaya untuk demokrasi atau sebaliknya? Kan kita melihat pemimpin populis yang tadi disebut-sebut seperti di India, juga mungkin di Indonesia, ternyata semakin ke sini, semakin ke sana ya. Semakin ke sini ternyata Makin kesini. praktek-praktek yang ya bisa dianggap melemahkan demokrasi ya. Nah, Hmm. gimana nih menurut mahasiswa ya? Apakah justru kemunculan populisme itu bisa mengganggu demokrasi atau gimana? Coba saya ingin tanya ke sambil ngecek ya, takutnya jangan-jangan lagi menjalankan ibadah lainnya selama bulan puasa, yaitu tidur ya. Ini tinggal tersisa 1, 2, 3, 4, 5, soalnya yang lain kemana ini teh? Coba Arifka, Arifka ada sebagai satu-satunya perempuan, dua sama saya di sini. Arifka gimana? Menurut Arifka, populisme berbahaya untuk demokrasi atau sebaliknya? Menurut saya tidak berbahaya, Ibu. Hmm. Hmm. Ya, Kenapa? Kenapa nggak berbahaya?
Kenapa nggak berbahaya? Ayo. Ayo, kenapa? Rika bisa dilanjutkan jawabannya? Ya. Ya, bisa menjadi berbahaya kalau ada kecenderungan otoritarian gitu, Bu. Jadi pemimpin populis kan sering memiliki ambisi yang gede gitu ya, Bu, memiliki kecenderungan otoriter. Terus mereka menggunakan popularitasnya untuk melemahkan oposisi dan memperkuat kontrol mereka atas pemerintahan gitu. Jadi demokrasi bisa tergelincir ke arah otoritarisme gitu sih, Bu. Hmm. Oke. Ada pendapat lain? Demas? Halo, Demas. Ya, Bu. Ya, ada Ah, pendapat lain tentang populisme dan demokrasi? mungkin nggak ada sih, Bu. Kurang lebih sama kayak Arifka tadi. Oke. Nah, apakah memang pemimpin populis itu, kalau tadi jawabannya kan justru yang bisa menyebabkan populisme berbahaya untuk demokrasi itu ketika pemimpin atau figurnya ya, berarti orangnya yang kemudian menjadi otoriter. Nah, apakah memang seperti itu, Mas Willy? Jadi Ya, tergantung ya, orang. Mm-mm. eh, jelas kalau itu jelas gitu. Tetapi di sisi lain juga ada bahayanya. Bahayanya bukan semata-mata datang dari figur pelaku politik populis ya, tetapi dari masanya juga ada bahayanya karena eh, kepercayaan yang diletakkan mereka itu bukan pada sistem tetapi pada figur gitu. Itu yang menjadi masalah. Kalaupun figurnya itu katakanlah tidak tergelincir seperti yang tadi disampaikan oleh Arifka, sampai kapan kemudian masyarakat bisa menaruh harapan berlangsungnya politik yang demokratis pada figur itu? Karena uh, figur politik itu, figur politik populis itu kan juga uh, punya tanggal expirednya ya, sama seperti makanan dalam kemasan kan begitu. Ada tanggal expirednya. Jadi ketika dia harus berhenti, kemudian apa nih yang terjadi? Itu kan juga bahaya. Bisa jadi kemudian kepemimpinan politik diambil alih bukan oleh figur politik populis yang eh, tergelincir, tetapi oleh politisi lain yang secara terang-terangan mengedepankan praktek politik otoritarian misalnya. Nah itu kan uh, ada bahayanya juga gitu ya. Jadi bahayanya bukan semata-mata datang dari figur pemimpin populis yang tergelincir, tetapi dari uh, masyarakat dari masanya itu juga bisa datang bahaya kalau masa ini semata-mata tergantung pada pemimpin yang baik. Ketika pemimpin yang baik itu pergi, lalu masanya mau ngapain? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Nah, maka demokrasi justru memberi kesempatan kepada masyarakat. Ini pembicaraan yang lain sedikit gitu ya, dan kebetulan sempat saya tulis untuk kebutuhan yang lain. Demokrasi itu justru sebetulnya bisa dianggap baik. Ya, demokrasi itu uh, bukan bukan bisa dianggap baik. Demokrasi yang baik itu justru ditandai oleh berkembangnya kapasitas politik masyarakat. Jadi uh, ketika kapasitas politik masyarakat itu tidak berkembang, nah itu jadi persoalan. Nah, repotnya politik populisme itu cenderung mengakibatkan kapasitas politik masyarakat tidak berkembang. Itu yang menjadi ketegangan antara populisme dan demokrasi. Tapi kayaknya itu apa mata kuliah lain lagi tuh, Carol. Ya, itu teori demokrasi mungkin nanti kita bahas itu ya. Iya.
Ya, ini menarik nih. Ternyata kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan figur populis ketika ternyata dia berubah ya, berubah sikap, berubah Betul. kepemimpinan, karena di balik itu ada juga faktor massa atau pengikut ya, yang bisa jadi justru melemahkan demokrasi atas nama populisme gitu. Sehingga kalau misalnya dikritik pemimpinnya yang bergerak untuk melawan atau membungkam itu justru pengikutnya ya. Ya itu juga itu yang kemudian jadi membahayakan untuk demokrasi karena pemimpin yang tidak bisa dikritik itu ya pemimpin yang berbahaya ya untuk Ya. demokrasi. Tapi soalnya dia tidak bisa dikritik itu bukan dengan cara-cara otoritarian seperti dulu ya yang sebelum demokrasi menguat. Sekarang itu justru dia tidak bisa dikritik karena kalau dikritik yang terjadi adalah polarisasi tadi ya, polarisasi mas gitu. Itu juga fenomenanya saya rasa di Indonesia cukup kuat nih belakangan ini ya, pemimpin populer itu seolah kalau kita kritik sedikit langsung berhadapan dengan ininya ya, followernya kalau di medsos ya kayak gitu. Nah ini menarik nih buat teman-teman yang belajar populisme ya. Jadi poinnya soal kapasitas masyarakat juga berperan ya untuk menentukan apakah populisme itu akan mengarah ke penguatan demokrasi atau malah sebaliknya. Nah, oke, masih ada lagi nggak yang mau bertanya, berkomentar? Saya cukup, Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa karena waktu juga sudah menjelang pukul 4 sore, kita sudahi dulu ya perkuliahan kali ini dengan Pak Willy sebagai dosen tamu. Terima kasih ya Mas Willy sudah berkenan berbagi pengetahuan, juga berdiskusi tentang populisme baik itu di Indonesia maupun juga di berbagai negara lainnya ya, dan itu memperkaya wawasan kita tentang populisme secara konseptual maupun juga secara praktek. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Seperti tadi disampaikan Pak Willy, kalau nanti ada yang ingin menindaklanjuti lebih jauh ya melalui diskusi atau juga mungkin ada diperlukan korespondensi, dalam bahan paparan Pak Willy kalau tidak salah ada emailnya ya. Nanti bisa coba menghubungi beliau melalui email tersebut. Dan materi hari ini juga nanti akan di-share ya mungkin ya oleh Mas Willy di sini mungkin atau melalui saya. Boleh. Ini saya lupa. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih jauh ya, karena di situ juga ada banyak reference atau rujukan yang bisa dilacak lebih jauh oleh masing-masing ya, kalau ada yang tertarik dengan isu populisme. Ya. Oke, sambil menunggu di-share di sini jadi, Mas? Ya, jadi. Oh, oke. Ya, sambil menunggu mungkin ini adalah sesi pertemuan terakhir ya sebelum nanti teman-teman mempersiapkan diri untuk kegiatan magang. Jadi karena ini semester akhir juga ada kegiatan magang yang terkait dengan klaster pilihannya. Nah, dengan dengan mata kuliah populisme jangan lupa untuk mencoba mengaitkan aktivitas magangnya dengan isu-isu populisme yang tadi sudah disampaikan ya. Silakan dilacak di tempat magang masing-masing apakah ada isu-isu atau narasi populis yang muncul berkaitan dengan isu yang diperjuangkan di tempat magang ya. Misalnya kalau ada yang di lembaga aktivis isu-isu gender, isu apakah juga ada narasi populisme yang berkaitan dengan isu gender, yang magang di Perludem juga ada ya, mungkin ada isu
juga ya yang diusung kandidat begitu. Silakan dipelajari lebih jauh dan mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi awalan untuk membantu mengidentifikasi isu-isu populisme atau narasi tentang populisme yang muncul dalam berbagai sektor begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, tapi filenya belum nyampe, Mas. Sudah, masih loading, masih Oh, masih bentar loading. lagi kali. Cukup besar mungkin ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin koneksi. Oke. Sama itu juga barangkali kalau ada yang mau mendalami, menarik juga tuh yang tadi saya bilang. 2018 kan ada artikel yang menjelaskan populismenya Jokowi seperti itu tadi ya. Nah, barangkali setelah itu kan mengalami pergeseran karena ciri-cirinya udah berbeda tuh. Kalau ada yang mau menulis itu, kayaknya menarik juga tuh. Betul, iya. Dan mungkin mencari tahu kenapa bergeser gitu ya. Iya. Ya, itu menarik tuh, bisa jadi bahan penelitian. Ini filenya sudah ada ya di kolom chat, silakan diunduh masing-masing ya untuk bisa dipelajari. Ini lumayan, ternyata memang cukup besar, jadi perlu waktu ya. Nah, kalau lihat dari misalnya fenomena Jokowi ya berarti kan populisme juga bisa jadi dia merupakan tidak sekedar sesuatu yang bersifat ideologis gitu ya, seperti kajian-kajian populisme yang berkembang di Amerika Latin misalnya. Tapi juga dia bisa jadi strategi politik ya, kapan populisme itu efektif sebagai strategi politik dan kapan dia perlu dirubah, itu juga jadi satu kajian menarik ya. Bisa jadi sekarang ganti ke bentuk lain karena populismenya yang seperti dulu sudah kurang efektif misalnya. Itu kan sangat mungkin ya, tapi apa pemicunya, mengapa kemudian berubah, itu yang menarik untuk diungkapkan. Misalnya populisme butuh biaya tinggi. Oke, ini sudah bisa di-download ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi ya Mas Willy dalam kesempatan berbeda untuk membahas topik berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung akhir ya di Zoom meeting ini. Selamat mempersiapkan diri untuk berbuka puasa dan sehat-sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Terima kasih Bu Karol, Pak Willy. Yuk. Ketemu lagi.